Swastiastu. Selamat sore anak-anak seluruhnya dari 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 MIPA 3. Oke, kita mulai saja. Untuk hari ini kita kedatangan tamu yang pertama, yaitu bintang tamu kita yang pertama dari perwakilan 12 MIPA 1, yaitu ada Dwi Payani. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, selamat sore Dwi Payani. Sore Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah makan? Sudah. Sudah ready untuk hari ini? Ready sekali. Iya. Nah, di sini Dwi Payani adalah perwakilan dari 12 MIPA 1 yang akan memberikan pemaparan materi statistika mengenai distribusi data berkelompok. Nah, kalau Bapak boleh tahu, distribusi data berkelompoknya mengenai apa Dwi Payani? Oke. Jadi sebenarnya waktu pertama Bapak ngasih tahu disuruh nyari data itu, saya itu nggak sekolah Pak. Oh, nggak sekolah. Jadi saya tahu dari teman-teman saya kalau ternyata ada tugas statistika yang disuruh mencari data. Nah, teman-teman saya itu pada heboh di grup karena mereka bilang datanya kan nggak boleh sama. Iya. Ya, jadi saya juga berpikir tuh apa sih data yang anti mainstream, yang kayak nggak kepikiran sama orang tapi biar mudah juga didapetin. Iya. Saat itu saya tuh kebetulan pas lagi istirahat saya main game. Main game. Ya, saya tuh kebetulan main Genshin Impact. Game apa? Genshin Impact. Apa itu? Eranya Bapak nggak tahu. Lagi Ya. Genshin Impact. Ya. Nah, di sana itu ada kayak setiap karakter itu tuh punya namanya tuh nilai critical rate. Critical rate. Ya, itu tuh seberapa sering karakternya itu akan ngasih critical damage gitu. Itu yang akhirnya saya, kenapa nggak ini aja ya gitu. Karena saya sekaligus ingin nunjukin bahwa data itu tuh bisa diperoleh dari mana aja. Iya. Dari mana aja dan bisa dari apa ya, tempat-tempat terdekat kita gitu. Ya. Akhirnya biar saya nggak mikir lebih lama lagi, akhirnya saya bikin gitu. Ya, inilah untuk teman-teman, untuk anak-anak yang sedang menyaksikan, yang seperti inilah yang Bapak harapkan. Artinya selain kalian menjalankan hobi itu juga kalian bisa gunakan untuk sebagai bahan pembelajaran, terutama dalam distribusi data berkelompok di statistika ini. Nah, mungkin anak-anak yang sedang menonton, menyaksikan mungkin penasaran kayak bagaimana sih datanya dari Dwi Payani ini, agar mempersingkat waktu juga karena masih banyak bintang tamu kita selanjutnya. Mari yang pertama kita simak pemaparan materi dari Dwi Payani perwakilan 12 MIPA 1. Oke, silakan Dwi Payani. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan segera menjelaskan. Oke, saya langsung mulai aja. Ini adalah topik saya tentang statistika. Temanya ya adalah data total critical rate 24 karakter game Genshin Impact di akun saya. Saya langsung mulai. Sebelum kita mulai, saya ada disclaimer. Ada beberapa disclaimer, yaitu datanya itu diambil dengan melihat total critical rate masing-masing karakter, di mana angkanya dibulatkan agar menghindari bentuk desimal. Jadi sebenarnya di critical rate itu kan angkanya itu bisa misalnya 12,5 gitu atau 12,6. Saya bulatkan. Jadi misalnya 12,6, saya bulatkan jadi 13. Oke. Biar lebih gampang untuk mengambil datanya. Iya, tidak masalah. Lalu critical rate itu sebenarnya ditunjukkan dalam bentuk persentase, tapi untuk memudahkan pengambilan data, angkanya saya tunjukkan bukan dalam bentuk persentasenya. Jadi kan tadi itu seperti 12,6% gitu sebenarnya. Jadi saya cuma ambil 13. 13, oke, tidak masalah. Lalu jumlah data yang saya ambil tuh hanya kurang lebih setengah dari jumlah total semua karakter yang saya punya. Saya punya kebetulan sekarang 44 karakter. Wow, banyak sekali ya. Banyak sekali karakternya. Tapi saya cuma ambil setengahnya aja karena untuk memudahkan pengambilan data juga, karena itu yang baru. Kalau di setelahnya tuh baru saya build gitu loh Pak, baru saya sering mainin karakter. Ya. Kamu boleh tahu karakter yang sering dimainin? Mungkin yang main Genshin Impact di sini tahu ya, saya tuh sekarang lagi mainnya Yelan. Jadi itu salah satu karakter yang saya punya dan udah cukup bagus. Ya, mungkin nanti bisa ajak Bapak. Oke, lanjut. Aja Pak ya. Iya. Nah, di sini ada proses pengumpulan datanya. Jadi kira-kira seperti ini nanti kalau mau mengambil datanya tuh akan ada kayak seperti ini tampilannya. Ini yang saya ambil Pak.
ini Oh. jumlah critical rate-nya. Oh, critical rate-nya. 72, itu kebetulan di sini 72%. Iya. Nanti itu akan di data itu akan ditulis 72. Itu sih Oke. contohnya. Ya. Nah, setelah saya mengumpulkan data, akhirnya saya memperoleh ini adalah 24 data critical rate dari karakter saya. Bervariasi, dan di sini saya sudah mengambil ada nilai terkecilnya yaitu 26 dan nilai terbesarnya ada 50. Ya. Lanjut. Kita masuk ke distribusi data berkelompoknya. Yang pertama itu ada jangkauan datanya. Jangkauan datanya itu di sini dicari dengan X maksimumnya itu dikurangi dengan X minimumnya. Jadi berdasarkan data yang telah saya dapat, X maksimumnya itu kan 50 dan X minnya itu 26. Maka 50 dikurangi 26 sama dengan 24. Oke. Lalu lanjut untuk menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya ini ditentukan dengan caranya 1 tambah 3,3 log N. Benar kan Pak ya? Iya, benar. Ya. Diketahui jumlah data N adalah 24, maka jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Itu bisa dilihat perhitungannya 1 tambah 3,3 log 24 itu 1 plus 4,55 jadinya 5,55 dibulatkan menjadi. Nah, di sini yang sebenarnya agak tricky Pak. Di sini Ya. juga saya menemukan kendala sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita di matematika biasanya, Ya. kalau 5 ke atas itu kan biasanya dibulatkan ke angka di atasnya. Iya. Jadi di sini saya juga mau ngajak teman-teman berpikir, Ya. kira-kira kalau 5,55 ini akan dibulatkan menjadi berapa sih? Akan dibulatkan menjadi 6 atau menjadi 5? Gitu. Karena biasanya kalau misalnya saya tanya teman saya juga, kalau misalnya 5,55 pasti jawabnya dibulatkan menjadi 6 Pak. Iya. Sekarang kita coba lihat ya kalau di 6 gimana jadinya. Ya, kita coba dibulatkan jika menjadi 6. Iya. Iya. Kalau misalnya jumlah K-nya itu sama dengan 6 atau jumlah kelas itu sama dengan 6, kita coba sekarang ke panjang interval kelasnya. Iya. Panjang interval kelasnya itu kan adalah jangkauan data per banyaknya kelas. Iya, betul. Jangkauan datanya adalah 24, banyak kelasnya adalah 6, jadi P-nya 24 per 6 sama dengan dapatnya 4. 4. Ya. Tapi jika saya masukkan data saya dengan P-nya adalah 4, lalu K-nya adalah 6, jangkauan datanya adalah 24. Ya. Ketika saya masukkan nilai, tadi kan nilai saya paling besar itu 50. 50. Tapi di sini cuma sampai 49. Berarti di sini ada data yang tercecer ya. Ada data yang Ya. tercecer. Bisa Di sini. dibilang kalau bahasa gaul itu kayak 50-nya di mana dong Iya. gitu kan. 50-nya di mana, Bang? Iya. Asik. Terus saya di mana, Bang? Iya. Gitu. Terus nanti 49-nya juga jawab, gak diajak Nggak dia. diajak. Diajak di tabel ya. Ya, 50 nggak punya teman, nggak diajak. Iya. Terus akhirnya setelah saran dari Bapak juga, Iya. saya akhirnya mencoba untuk mengubah jumlah K-nya. Iya. Yaitu K ini yang sebenarnya tadi dibulatkan menjadi 6, kita turunkan angkanya menjadi 5. 5. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kalau K-nya itu jadi 5. Dan di sini saya menggunakan K-nya itu 5. Di panjang interval kelasnya J-nya kan tetap 24 dan K-nya 5. Kalau dibagi itu 24 dibagi 5 jadinya 4,8. Saya bulatkan menjadi 5. Nah, jadi di sini kita punya K-nya itu 5, jumlah kelasnya 5 dan rentang setiap kelasnya itu adalah 5 nilai. Saat saya masukkan ke tabel, ternyata mau pas dia 50-nya ikut masuk ke dalam tabelnya. Ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian yang sudah sering Bapak jelaskan di dalam kelas. Ya, yang pertama kita mengikuti sesuai kaidah aturan pembulatan. Setelah dicoba seperti Bu Ipayani barusan, dibulatkan menjadi 6, akhirnya ada 50-nya tertinggal gitu ya, akhir sekelas. Akhirnya dibulatkan ke bawah. Ingat ya, hanya dalam statistika itu diperbolehkan. Ya, lanjut Bu Ipayani. Ya, akhirnya di sini 50-nya masuk circle. Masuk sih. Iya, masuk kelas. Ya. Sekarang lanjut ya Pak ya. Iya, lanjut. Nah, di sini ada tabel data saya. Jadi di sini tadi kan ini sesuai dengan hasil pengolahan data saya yang paling awal itu. Iya. Jadi dalam rentang nilai 26 sampai 30 itu ada total 6 nilai. 6 nilai. Itu yang ditulis di dalam tabel frekuensi ini. Iya. Di tabel frekuensi ini menunjukkan berapa ada total nilai itu dari rentang nilai 26 sampai 50. Iya, ada masing-masing nilai. kelas. Iya. Berarti ada 6 peserta lah ya. Nah, di sini saya ada bedain warnanya nih. Di 26 di
31 di angka-angka awalnya itu warnanya warna hijau dan di angka yang di akhirnya itu warna biru. Sebenarnya itu apa? Apa Itu sih? adalah Ya, batas bawah dan batas atas atas. atas. Oke. Jadi batas bawahnya itu bisa dilihat nilai paling kecil yang ada di setiap kelasnya. Itu ada 26, 31, 36, 41 dan 46. Jadi setiap kelas, satu kelas itu 26 sampai 30. Iya. Nah, batas bawahnya itu adalah nilai yang paling kecilnya itu 26. Ya. Sedangkan batas atasnya nilai yang paling besar yang ada di setiap kelasnya. Oke. Sudah saya bedakan warnanya. Warnanya baik, bagus sekali. Lanjutkan. Nah, sekarang ada tepi kelas. Tepi kelas ini adalah ini kalau misalnya kan ada dua, tepi bawah dan tepi atas. Iya. Kalau tepi bawah itu batas bawah Batas bawah dikurangi 0,5. Saya singkat BB dan Ya, BA. ya. Jadi kalau yang di kelas pertama gampang aja. Kalau mau cari tepi bawah berarti batas bawahnya yaitu 26 dikurangi 0,5 Iya. dengan 25,5. 25,5. Dan tepi atasnya 30 ditambah 0,5. Jadi 30,5. Dan begitu pula kelas-kelas di bawahnya. Ya, bisa suruh teman-teman nyimak dulu untuk masalah tepi bawah dan tepi atas. Ingat, batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah atau dijumlahkan 0,5. Bapak rasa anak-anak sekalian semua sudah paham untuk mencari tepi kelas ini. Silakan Ibu Yani lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada titik tengah. Titik tengah ini adalah setengahnya BB ditambah BA, yaitu batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi dua. Kalau di sini di kelas pertama kita lihat ada rentang nilai 26 sampai 30 itu dijumlah 26 plus 30 sama dengan 66 lalu dibagi dua, yaitu 28. Nanti titik tengahnya adalah 28. Begitu juga kelas-kelas di bawahnya, tinggal batas bawahnya ditambah dengan batas atas lalu tinggal dibagi dua. Dibagi dua. Dia mendapatkan titik tengahnya seperti yang di tabel sebelah paling kanan ini. 28, 33, 38, 43 dan 48 itu dari titik tengah masing-masing kelasnya. Itu kan ada 5 kelas ya jadinya ya. Ya, oke, silakan lanjut. Oke, nah itu kan tadi pengolah datanya tuh. Sekarang kita akan bawa datanya itu dalam bentuk ke diagram. Ya. Jadi sini memakai berapa ya? Ini yang pertama ada histogram. Untuk membuat histogram itu kita memerlukan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas dan juga frekuensinya. Jadi sini saya ada tabel nilainya, tepi bawah setiap kelas, tepi atas setiap kelas dan frekuensinya. Jadi nanti untuk membuat histogram kita akan memerlukan data-data ini. Nanti histogramnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, di sebelah paling kiri itu adalah frekuensinya. Dan di bawahnya itu yang ke sini Yang adalah 25,5 itu. ya 25,5 dan seterusnya itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Jadi kalau dilihat kan tepi bawahnya lalu tepi atas. Nah, di kelas kedua itu tepi bawah kelas kedua itu sama dengan tepi atas kelas yang pertama. Yang pertama. Makanya dia mepet ya? Ya benar-benar. Ya, kalau dia tidak sama mungkin diagramnya akan bisa ya. Jadi setelah diolah data yang tadi menjadi sebentuk diagram histogram, jadinya seperti ini. Oke, bisa disimak anak-anak sekalian bentuk dari histogram yang disajikan oleh Dwi Bayani. Saya lanjut ya Pak. Ya. Selanjutnya ada frekuensi poligon. Ya, poligon selanjutnya poligon yang disajikan oleh Dwi Bayani. Untuk membuat diagram poligon ini memerlukan titik tengah dan juga frekuensi. Jadi berbeda dengan yang tadi kan memerlukan tepi bawah dan tepi atas. Ya. Yang ini lebih simpel karena cuma perlu titik tengahnya. Jadi yang di bawah itu adalah titik tengahnya 28, 33, 38, 43 dan 48. Dan yang sebelah kirinya itu adalah frekuensi. Ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau titik tengahnya kalau kelas pertama itu titik tengahnya kan 28. Dan kelas pertama frekuensinya 6. Jadi nanti titiknya itu akan ada di sana. Dan begitu pula kelas-kelas selanjutnya. Nanti kalau udah ketemu titik-titiknya tinggal dihubungkan dengan garis. Ya, dihubungkan dengan garis. Ini lebih simpel ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini yang kebetulan yang terakhir ya saya buat.
yaitu diagram ogif. Nah, di ogif itu ada dua versi, yaitu ogif positif atau ogif kurang dari, dan ogif negatif atau ogif lebih dari. Yang pertama itu ogif positif atau kurang dari. Kita tuh memerlukan yang namanya frekuensi kumulatif kurang atau FKK saya singkatnya. Diperolehnya itu dengan cara menjumlahkan frekuensi setiap kelas dengan semua frekuensi semua kelas di atasnya, menggunakan tepi atas dan FKK. Jadi kita perlu tepi atasnya, tepi atas, lalu FI di sini adalah frekuensi dari kelas itu. Nah, FKK-nya itu kelas pertama kan 6. Iya. Jadi FKK kelas kedua adalah dengan cara menjumlahkan dengan frekuensi kelas keduanya, yaitu 4. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Iya. Jadi untuk kelas yang ketiga, FKK-nya adalah 10 ditambah frekuensi kelas ketiganya, yaitu 14. Jadi 14. Ya. Jadi kalau yang kelas 4 ditambah 14 ditambah 2 jadi 16. Dan kelas terakhir 16 ditambah 8 jadi 24. Iya. Jadi sebenarnya FKK ini menunjukkan bahwa nilainya itu berhenti di situ gitu loh Pak. Nilainya berhenti di sana. Iya. 24. Ya. Berarti mau menggambarkan dengan banyaknya karakter ya jadinya, banyaknya data kan 24 jadinya. Iya. Benar juga ya. Saya lanjut ya. Iya, lanjut. Setelah saya mendapatkan yang tadi itu, di sini kita pakai tepi atasnya. Lanjut. Lanjut ke ogif negatif atau lebih dari. Yang tadi kita memakai yang namanya itu FKK. Kalau di sini kita makainya itu FKL atau frekuensi kumulatif lebih. Nah, kalau yang tadi itu kita startnya kan dari frekuensi kelas yang paling atas itu yaitu 6. Kalau sekarang FKL ini kita ambil dari nilai jangkauan saya tadi, itu kan totalnya 24 karakter tuh. Iya, 24 karakter. Iya, kita mulai dari sana. Dari yang terbesar, dari maksimal karakternya berarti Iya, kan 24. Tapi nanti itu makin ke bawah akan dikurangi sama frekuensi kelas di bawahnya. Jadi bisa dilihat di sini, di 24 dikurang 6, 18. 18 dikurang 4, 14 dikurang 4, 10 dikurang 2 jadinya 8. Jadi itu caranya untuk mencari FKL-nya. Nah, setelah dapat FKL tadi baru kita langsung masukkan ke diagramnya. Ini sama yang kayak tadi. Itu kan ada 8 yang paling bawah itu ya. Tapi itu kan 5 di atasnya lagi dikit ke 8. Sama juga kayak tadi. Saya lihat di diagramnya. Terus sekarang di next. Nah, nanti diagram ogif ini akan disatukan. Setelah disatukan dia akan menjadi seperti ini. Jadi kelihatan kayak yang merah itu kan dia kayak gini diagramnya. Dari atas gitu. Dari yang biru dia naik. Itu menunjukkan nilai FKK FKL yang tadi. Seperti itu saja sih diagram ogif ini. Next. Udah. Sudah. Udah Pak Yani, silakan ditutup dulu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya tadi. Saya ini Mbak Dedy Faisal Putri kelas 12 kelas 1. Undur diri dulu, nanti akan dilanjutkan lagi dengan teman saya di MIPA 2. Tunggu dulu, sebelum meninggalkan panggung ini, nah, Bapak ingin tanya dulu, sepintas saja dari Pak Yani, pengerjaannya berapa lama ini Pak Yani? Kalau nggak salah, pengerjaannya itu saya mulai pas lagi libur galungan sampai akhirnya kembali masuk, jadi sekitar 2 minggu, tapi itu nggak setiap hari sih Pak. Gitu. Ya, karena saya pikir kan kayak biar cepet jadi gitu, jadi saya mulainya dari situ sih, sekitar 2 minggu, tapi nggak setiap hari lah saya kerjain. Lanjutkan lagi dikit untuk wawancara berbincangnya. Nah, dari pembuatan distribusi ini, tolong bisa nggak kasih tahu apa saja yang menjadi kendala selain yang tadi itu, masalah penentuan P-nya? K-nya sih. K-nya. Ya. Sebenarnya kendala nggak ada sih. Mungkin kayak diagram ogif itu sebenarnya saya kan belum pelajarin sebelumnya. Tidak, jadi saya harus cari tahu dulu apa itu diagram ogif, gimana cara buatnya kayak gitu sih. Terus juga mungkin kendalanya sebenarnya bukan di materi sih kendalanya, tapi pas pengerjaan PPT-nya kayak ya, soalnya tuh lagi sibuk ngapain ya,
sesudah bergabungan itu kan ada udah pengumuman mau lomba begitu loh Pak. Iya. Jadi udah mulai bersiap-siap tuh. Jadi Iya. saya juga masih agak keteteran tuh waktu di akhir-akhir Winsor diagramnya gitu aja sih. Tapi dari yang Bapak lihat ini persiapannya sangat matang sekali ini. Beri aplaus dulu untuk Rifayani. Ya, ini persiapannya yang sangat matang, PPT-nya sangat bagus luar biasa, pembawaan materinya juga bagus. Isi ada feedbacknya, ada pertanyaan ke teman-teman yang mana sih yang lebih baik digunakan, ini yang Bapak harapkan. Nah, untuk anak-anak yang menonton di rumah, ini kalian bisa jadikan contoh ya, ini bisa jadikan contoh referensi. Tunjukkanlah ide-ide kreatif kalian. Oke, itu saja yang Bapak tanya. Bapak nggak nanya tentang memberikan soal atau bagaimana, seperti itu. Yang penting kalian berani tampil, dan terima kasih untuk Dwi Payani. Terima kasih atas waktunya dan pemaparan materinya. Ya, selanjutnya, oke, goodbye dulu. Terima kasih. Bye bye dulu, bye bye.